Itu paling banyak Pak, cinta, pekerjaan, keuangan. Padahal Keuangan sebetulnya kalau pekerjaan nggak lancar, keuangan nggak lancar, cintanya berantakan ya sebetulnya. itu kok jadi gitu ya? Kasian kan, nggak ada guideline-nya, dia makin sedih datang. Saya kan mereka yang shuffle card-nya, mereka yang ambil ya saya membaca aja dari hasilnya mereka. AMKM ya. Apa? Anda meminta, kami membaca. Ya, betul, betul sekali. Betul sekali. Biasanya ketika kondisi saya itu kurang baik Pak, misalkan yang datang ke saya jauh lebih tidak baik daripada saya Pak. Lebih takut mana setelah punya klien ribuan ini? Lebih takut orang mengalami kesulitan hidup atau mengalami kematian? Kalau ketika orang draw card, ya somehow you can tell, aduh, it's very dark. Kan nggak mungkin dong, gimana? Wah, aduh, kamu itu udah leh, nggak ada harapan hidup. Semua yang akan kamu lakukan bakal shut down. Dia bisa bunuh diri langsung mungkin ya. Benar nggak sih? How you tell them? Nah itu adalah fungsinya. Bohong kan nggak mungkin. Nah itu adalah fungsinya waktu saya ikut kursus dulu. Karena boleh nggak berbagi sama di sini? guru saya diajarkan untuk bagaimana kamu menyampaikan berita buruk dengan elegan gitu. Jadi jangan kamu bilang kata the dead, mati nih, ntar lagi nih mati. Wah, nih, mati gitu. lu nggak ada obatnya lu, bentar. Udah nggak ada harapan. Jujur saya pernah dapat klien dalam satu sesi ngambil kartu, dia dapat 3 kartu yang tadi paling ditakutin orang. The Tower, The Dead, sama The Devil gitu. Jadi kalau Bapak bilang gimana, saya udah pusing duluan. Gimana ini nyampeinnya ke dia gitu kan? Kok bisa 3-3-nya ke shuffle keambil sama dia gitu kan? Ya saya lihat, oh ini kayaknya kalau masalah ini kamu ya lebih berhati. Kita lebih kayak menyemangati dia dan preventif sih gitu. Kayak misalnya, oh kalau bisa tuh jangan begini, kalau bisa gitu. Gitu sih Pak. Tapi kadang-kadang refleks gak sih? Kalau orang ini datang ya dengan begitu Anda tarik nafas, oh my god, oh my god. Jangan kan gitu Pak, belum ngapa-ngapain saya cuman gini aja deh. Ini beritanya nggak bagus ya, nggak bagus. Saya belum ngapa-ngapain itu, saya baru spread the card gini, dia udah kayaknya nggak bagus nih, kayak nggak bagus gitu. Ada Pak orang yang kayak gitu. Aduh, saya ini juga lagi bisa kebayang nggak ya, orang kadang-kadang gini ya, orang tuh desperate, di dalam otak desperate, dia cuma ingin sesuatu yang positif. Dia dilihatin orang, dia merasa terhina, orang nafas dianggap nggak suka sama dia. Iya betul. Bener nggak ya? Pak, betul. Orang bergerak aja dianggap kamu nggak suka sama saya, kamu pindah gitu. Iya kan? Nah, iya betul. Ya apa jaga sebagai orang yang jangan sampai orang yang datang dengan down terus keluar ngelosor gitu kan ya. Nggak sampai sih Pak, Ya, paling nangis. ya. Bagaimana menjaga semuanya ini? Nggak gampang. Ya saya lihat dulu orangnya, kalau memang dia butuh menceritakan, biasanya sih orang kayak gitu diem dulu Pak, diem, cuman dilihat aja. Saya bacain sampai pada satu kartu yang tek gitu ya, mengena di dia bercerita dengan nangis, biasanya sampai nangis, sampai apa. Nah baru kalau dia udah selesai, baru saya tanya lagi gitu, saya biarin dulu aja. Karena mungkin dia butuh mengekspresikan. Kadang-kadang kartu ini nggak penting buat mereka Pak. Yang penting mereka bisa bercerita sampai nangis, iya. Bisa lega, mungkin because I'm strangers gitu, mungkin dia udah ngelok cerita sahabatnya, temannya, keluarganya pada gini. Nah ya mungkin bercerita dengan strangers menurut mereka terbaik. Jadi sama dengan psikolog, sering. Iya, sama dengan itu. Akhirnya saya juga mengambil pelatihan lagi untuk dari psikolog. Yang lucu, saya baru saja pernah mengajar, mungkin bukan lucu ya, unik. Yang menarik adalah saya diminta untuk mengajar tentang tarot gitu. Saya oke gitu. Saya ternyata pesertanya adalah dosen-dosen dan orang yang sudah praktek psikolog di rumah sakit Pak. Saya juga kaget loh, kok ini ya karena tarot ini salah satu media supaya orang bisa bercerita
gitu, supaya orang Tapi lihat gambarnya psikolog gitu. belum tentu bisa ngobatin dirinya sendiri juga kan. Kan dia Iya. juga bisa stres. Kan? Iya, makanya tetap mungkin dia butuh share ke temannya. Biasanya kita juga kan ya sama, saya sendiri mungkin saya juga butuh support. Saya pernah ditanya, "Lo kalau kamu sendiri gimana?" Ya saya alhamdulillah ada support system juga yang oh saya mesti gimana nih saya gitu. Jadi kayak gitu ya, saling Karena membantu orang aja. sehebat apapun butuh bantuan. Iya, Tidak betul. bisa berdiri Kita sendiri butuh kan. support system ya, nggak bisa sendiri. Pernah enggak kejadian yang paling lucu apa? Yang paling lucu? Yang paling Momen lucu, ketika terjadi reading session gitu. iya yang paling lucu itu saya pernah saya disuruh baca. Saya itu orangnya kebetulan sudah berumur gitu, terus si bapak itu bilang, tahu-tahu dia diam, saya baru mau shuffle kartu gitu ya, terus tahu-tahu dia menekan kartu saya, dia bilang, saya mau tanya sama kamu tapi saya nggak mau dijawab pakai kartu. Wah, bingung dong Pak, mau ngapain, mau tanya apa gitu. Dia bilang, coba deh kamu baca yang jaga saya ini ada berapa orang gitu. Kan saya tetap oh ya pakai kartu aja Pak biar lebih gampang. Enggak, saya nggak mau. Dia menekan kartu saya, dia bilang berapa orang gitu. Waktu itu saya jawab kalau tidak salah 7 atau 9 gitu ya saya. Terus dia bilang, iya betul memang. Jadi kamu tuh sebenarnya nggak apa-apa nggak pakai kartu, nggak bisa gitu. Kalau nanti juga indigo. Sepertinya begitu. Kalau saya yang jaga berapa? Mau diomongin banget nih Pak di YouTube gitu. Oh ya, karena sudah tanya ya, kudu dijawab Bu. Bapak yang jaga itu tidak banyak tetapi kuat. Hati-hati lo ya, hati-hati. Ngomongin saya hati-hati. Ya tujuannya saya begitu kuat ya. Ya nggak banyak, maksudnya nggak banyak tapi kuat. Ibaratnya kalau tadi mungkin 7 panglima, Bapak 2 atau 3 raja semua gitu. Berarti kalau ada orang yang mengganggu saya, ngomongin saya di belakang, wah hati-hati. Tapi Bapak bukannya udah tahu Pak kalau kayak gitu? Saya tidak pernah tahu siapa yang menjaga saya. Enggak, maksudnya kalau ada orang yang gimana, kayaknya Bapak punya sensitivitas. Saya cuma tahu kalau orang tidak suka sama saya gitu loh. Iya, Nggak maksudnya. mau lihat saya gitu. Makanya tapi nggak di follow up, maksudnya nggak Bapak terusin kenapa gitu, Bapak cuma oh ya dia nggak suka ya udah, bukannya Bapak udah tahu gitu. Oke. Bisa nggak tukaran? Siapa? Tukaran itu maksudnya exchange. Oh bertukar. Bertukar, artinya yang jaga saya, misalkan kuat nih. Terus karena saya cinta sama anak saya mau pergi ke luar negeri. Dan kemudian ibu melihat, wah anaknya ini kurang kuat, kalau dijaga sama yang jaga kamu kuat. Ayo exchange, bisa nggak ya? Biasanya sih nggak langsung delete gitu Pak, maksudnya nggak disuruh. Biasanya ya karena cintanya Bapak. Siapa lo nyuruh-nyuruh gua? Enggak, Gitu biasanya ya. karena cintanya Bapak dia dengan sukarela entah mengirimkan dirinya sendiri atau Oh, dia bisa mungkin dia begitu punya ya? anak buah yang mengirimkan untuk. Kalau enggak dia marah, lu mau gua pindah? Kalau pindah itu mungkin bisa kalau yang kadang kita tuh jaga ada yang dikasih kan Pak. Ada untuk kalau yang ngomongnya beda lagi bukan tarot kayak yang dikasih, ada yang memang dari keluarga, dari keturunan yang dari turun menurun sampai sekarang tuh ada yang kayak gitu. Kalau yang dikasih itu mungkin bisa ditarik atau dipindah semau-maunya yang ngasih ya Pak. Tapi kalau yang udah dari keluarga sih kayaknya nggak bisa di Berarti exchange. bisa dong Mbak Nente itu dibilang cenayang karena bisa melihat. Ya boleh deh Pak. Boleh deh. Ya karena balik lagi ke kartu, ternyata waktu itu setelah saya belajar kartu ini, ya waktu awal-awal kan belajar teman-teman yang nanya gitu, saya baca terus ada satu teman saya bilang, loh kamu berarti balik lagi dong dulu kayak zaman SMA gitu. Hah? Wah, zaman SMA ngapain? Kamu kan pakai kartu lagi, balik lagi ke kartu. Oh, masa sih? Memang Iya. mulai SMA suka main kartu. Iya kartu remi Pak. Oh, Saya kartu bilang remi. oh itu kan kartu remi. Saya kira itu ya cuman fun aja ngobrol sama temen gitu kan. Saya belajar ilmu. Oh ternyata gini. Dia bilang waktu itu kamu baca juga bener loh. Dia bilang gitu. Saya bilang oh iya berarti udah berbakat mungkin dari SMA. Saya suka main kartu mulai SD, tapi minuman. Sama Pak. Saya juga coret-coret itu 4 Tapi saya minuman ini bener-bener yang kalah minum loh. Jadi sampai kelempokan begitu. Oh ternyata, oh oke. Lah, tapi kartu yang menakutkan apa kalau remi 52 kartu? Remi sih nggak ada yang Nggak ada yang simbol menakutkan, tertentu kan? yang menakutkan, nggak ada. Menurut saya sih. Terasosiasi apa? Kalau yang good luck itu apa ya kalau di remi? Royal Flush. Kalau yang kan ada king card itu, King itu, speed.
card ya gitu. Jadi ada kalau di remi kan ada Jack, Queen, King. Kalau di tarot tuh ada princessnya, ada page-nya. Jadi kalau di remi princessnya ini nggak dipakai, tapi di tarot tuh ada page, Jack, King, Queen. Itu asosiasinya biasanya kalau yang tadi saya bilang Pentacles coin kayak Bapak bilang Bitcoin itu kalau di remi simbolnya adalah yang diamond, berlian itu. Oh. Kalau misalnya keluar King of Pentacles, misalnya King of Diamond ya berarti dia adalah sosok yang memang punya duit, berkuasa dan punya duit. Kalau Queen-nya juga sama, gitu. Oke. Biasanya gitu. Pertanyaan menarik ini, menurut saya bisa nggak ini digabungkan dengan ini kira-kira saya nggak tahu ya, bermain angka itu kapan keluar numerologi ya? Iya, numerologi. Itu umurnya berapa ya? Tua mana ya dengan taruh? Oh, kalau tuanya kayaknya dari zaman dulu udah ada macam-macam metode sih Pak. Itu bisa nggak digabungkan? Kita belajar semua dan akhirnya kalau bisa numerologi bisa. Tapi di tarot sendiri itu ada yang saya tadi bilang ada mayor arcana itu biasanya berasosiasi di tanggal lahirnya seseorang. Misalnya kartu tanggal lahir tanggal berapa gitu ya keluar angka 4. Kalau di mayor simbolnya emperor ya berarti dia punya karakter orang yang seperti itu. jadi kalau seorang reader punya skillnya banyak, bisa baca angka, bisa baca semua, komplit lah ya. Ya karena kadang orang nanyanya juga kadang-kadang out of the box Pak. Maksudnya kadang-kadang dia tiba-tiba nanya ini gimana, kalau menurut ini gimana gitu. Ada nggak orang datang tanya, gimana cara jadi supaya saya bisa kaya? Saya biasanya ada, ternyata saya baru tahu juga ada orang yang memang berbakat kaya, ada yang memang harus work hard untuk mencapai itu. Ada orang tidur aja kaya ya? Bukan tidur juga Pak, maksudnya emang dia terberkahi, gampang dapat duit. Ya, soalnya bapaknya kaya, dia tidur terus aja kaya kan ditransfer. Iya. Kalau yang itu tetap aja Pak, bapaknya yang transfer kan, bapaknya kaya. Oh, gitu. tapi Ibu percaya ya bahwa kaya ndak kaya itu fit? Kalau di saya sih kayak lebih ke arah ya kalau kamu mau berubah ya harus berusaha, karena kalau kaya dan nggak kaya tuh kayaknya usaha Kayak talenta juga. gitu. Jadi kaya itu talenta, tapi bukan berarti orang yang tidak bertalenta tidak bisa mengalahkan orang yang bertalenta kan? Iya, orang yang rajin biasanya Pak katanya. Kalau rajin kalah sama orang bertalenta, kalah sama orang rajin katanya gitu Pak. Yang saya tahu, orang bodoh kalah sama orang pinter. Orang pinter kalah sama orang ulet. Ya. Orang ulet Kalah sama siapa? orang beruntung. Kalah orang beruntung. Iya. Iya kan? Iya. Lawan orang beruntung itu somehow apapun beruntung. Ya memang ada orang yang gitu, memang ada yang faktor lucknya besar. Biasanya orang yang beruntung itu adalah orang yang ya itu tadi hidupnya kayak nggak ada masalah Pak. Datang ceria, dia juga bawa vibes bagus ke kita, itu biasanya orang yang beruntung. Dan orang Jawa adalah orang yang paling beruntung di dunia. Untung nggak. Dia jatuh, kakinya patah. Ya. Untung ndak geger otak. Oh iya. Untung tibotok gak kelindes gitu. Iya dong. Mati, jatuh mati. Untung kalau setengah mati gimana? Jadi budaya Jawa itu juga bagus kan ya. Jadi kalahnya sama orang itu kan, orang beruntung kan. Iya ya. Tapi hidup ini benar-benar misteri nggak sih? Misteri karena banyak faktor ya. Itu tadi saya bilang, oke mungkin kita ini ternyata ada faktor X-nya atau ada faktor apa gitu, ada banyak faktor. Gitu. Oke, ini berbicara nih. Kalau setiap orang, Ibu meyakini ada penjaganya. Ada nggak orang yang nggak ada yang jaga siapa-siapa? Biasanya orangnya nggak mau Pak. Yo, itu bahasanya begini. Loner wolf. Ya biasanya memang dia nggak mau. Nah, artinya memang ada orang yang memang bukan dijaga, malah dia mensedot kekuatan kita. Ada orang yang menjaga atau ada orang yang memang sendirian nggak ada yang jaga. Ada nggak? Ada mungkin, tapi rata-rata saya ketemu tuh biasanya ada, tapi mungkin karena orang yang nggak mau dia jauh, jadi kayak menjaganya dari jauh. Tapi yang unik lagi adalah kita pernah nih ketemu orang, ternyata orang kita kayaknya nggak seneng banget sama orang itu Pak. Berarti kita nggak ada masalah ya sebelumnya. Yang jaga sama yang jaga yang nggak suka, itu saya pernah dengar cerita kayak gitu.
Oh berarti kalau saya ketemu orang dan tidak suka, sorry ya, yang jaga saya nggak suka kamu gitu. So I cannot go with you gitu. Tapi itu biasanya nggak orang yang kayak gini, apa biasanya ya orang yang kayak sama-sama tahu, ini udah, kayaknya yang jaga nggak suka gitu. Tapi biasanya. kadang memang percaya atau tidak ya. Kadang ketemu orang bener-bener very stranger gitu ya. Begitu ngobrol kayak sudah teman dekat ya. Iya, ada yang seperti itu. Kayak itu apa? Kenapa jawabannya? Itu ada juga yang percaya bahwa itu adalah kaitannya dengan reinkarnasi gitu Pak ya. Mungkin dulunya adalah mereka adalah sahabat, tapi memang baru ketemu di kehidupan yang sekarang. Ada yang percaya seperti itu. Tapi ada yang baru ketemu juga tidak bisa dijelaskan, sudah setengah mati gitu ya. Kalau yang itu, kalau misalnya kita ngomong reinkarnasi, mungkin dulunya musuhan Pak emang. Jadi di kehidupan yang sebelumnya itu bukan penjaga sama penjaga musuhan ya, gitu. Kayak ada macam-macam, ada ya? yang penjaga musuhan, ada yang mereka memang kayaknya kalau ada yang bisa baca itu namanya past life ya, past life regression itu. Oh di masa yang lalu kalian tuh musuhan emang gitu. Nah tapi bagaimana dengan suami istri yang dulu pacaran seneng kayak dunia miliknya kita yang lain kontrak? Terus begitu beberapa waktu, menjadi orang yang paling dibenci di dalam hidupnya. Ayo, itu ya apa? Nah itu ada cerita lagi Pak. Jadi saya dengan belajar ini saya ketemu macam hal yang unik-unik tadi gitu. Ada juga yang merasa menemukan soulmate atau menemukan ya pokoknya itu adalah soulmate-nya dia. Ada orang yang sudah menikah, kemudian dia bertemu dengan soulmate-nya sampai orang ini tersebut memutuskan untuk berpisah dan bersatu dengan soulmate-nya. Tetapi ternyata pada saat prosesnya ya nggak semudah itu juga. Maksud saya adalah mungkin di masa lalu mereka adalah soulmate atau apa, tapi yang penting kan yang dijalani yang masa sekarang gitu. Karena orang terlalu cepat memutuskan waktu itu lagi gencar-gencarnya past life regression, soulmate, lagi baru konsep itu. Ada beberapa orang yang kayak udah nggak cocok nih aku, mending aku begini gitu. Kenapa orang itu bisa bercerai? Kalau yang karena faktor itu tadi Pak ya. Padahal kan dulu lautan ku seberangin, ya kan? Apapun akan tak terabas. Mungkin sekarang udah nggak bisa nerabas Pak, udah device-nya berkurang. Regulasi berubah. Regulasi berubah. Kena lockdown nggak susah, dia nggak bisa nerabas Pak. Oh iya, ada physical distancing ya, kita harus menjauh. Tapi kan bukan sama suami istri. Ya kalau itu sih ya sama lagi Pak, banyak faktor. Mungkin ada yang suaminya atau istrinya nggak bisa diajak ngomong. Biasanya sih mereka datang gitu, ini udah gimana nih, udah nggak bisa diajak ngomong, udah nggak bisa apa gitu. Ada yang tiba-tiba berubah gitu, mungkin dulunya sangat support, tiba-tiba tidak support, itu ya bisa. Berarti, correct me if I'm wrong ya, reader itu kalau memang backgroundnya banyak, seperti Ibu mungkin pengalamannya banyak dan semuanya banyak, akhirnya juga lebih piawai ya dalam membaca orang itu ya. Ya itu selain itu juga kalau bisa sih para reader tuh tetap upgrade ilmu sih Pak, karena kan pasti ada ilmu kayak tadi Bitcoin, at least kan tahu apa sih Bitcoin, jangan sampai nanti ditanyain sama yang tanya saya mau ini kira-kira oke nggak gitu, terus readernya nggak tahu gitu. Ya kita harus upgrade ilmu apa aja untuk menambah, karena kita nggak tahu orang nanyanya bisa apa aja gitu. Tapi hari-hari sekarang ini ya ya banyak orang yang lucu, artinya di Tokopedia, di Bukalapak, Shopee apa dan semua itu dijual, mohon maaf ya, alat-alat perdukunan. Jadi sehingga membuat saya ini bukan lagi itu ilmu, tetapi itu sebetulnya cuma alat yang bisa menipu orang. Ya banyak. Banyak, ya, kan? Saya juga ketemu orang-orang begitu, ada yang memang niatnya dia adalah menolong, ada juga yang niatnya cuman supaya dia dapat duit. Karena orang itu kan tingkat intelektualnya lain-lain. Iya. Saya yakin pasarnya Ibu tidak sama dengan orang yang suka ke tempat-tempat orang-orang yang apa itu kalau bilangnya itu dukun atau apapun. Kalau orang ke dukun, kalau dia tidak ada tahu-tahu keluar apinya atau asapnya, dia nggak yakin dong mungkin ya. Iya betul. Kan Ibu kan nggak perlu demo kan, nggak perlu punya apa nyala api gitu kan, nggak perlu kan.
Nggak perlu. Tapi ekspektasinya orang kadang-kadang datang ke saya tuh, masa nggak tahu apa yang terjadi sama saya gitu, Pak. Padahal kita perlunya ngobrol dulu. Terus jawabannya ibu apa? Lo kamu sendiri aja nggak tahu kok saya. Kayak kalau lo kelihatan orang gitu tuh mangkelin nggak sih? Iya kan, maksudnya gini kan, kita ini konsultasi. Kalau dibilang konsultasi ya ngobrol dulu, cerita dulu apa sebenarnya yang perlu dibahas. Kalau memang nggak ada ya nggak usah. Soalnya saya pernah Pak waktu itu awal-awal kayak ya saya cuma pengen tahu, akhirnya kartunya kemana-mana masih pikir ini sebenarnya ada nggak sih yang ditanyain, ya nggak ada, cuma pengen tahu aja, ya udah nggak Ini usah. sama dengan ke dokter masa nggak tahu sih sakit apa? Lo kamu lo belum ngomong. Ya masa duduk diam, dokter saya sakit gitu, tapi nggak diomong gejalanya kan sama aja Pak. Tapi kalau sudah kayak gini kadang-kadang ingat perkawinan ya. Kadang-kadang istri datang ke saya, kamu nggak tahu masalah saya. Lu saya dukun apa gitu loh. Ngomong gitu loh. Ya sebenarnya esensi dari semua macam ilmu adalah komunikasi kan Pak. Nah kalau nggak menghadapin diomongin. klien yang seperti itu piye? Ya biasanya saya tanya dulu apa sih sebenarnya gini, terus nggak tahu ya udah saya bukain kartunya dulu. Nah biasanya pada saat momen itu ada satu yang baru dia bercerita, oh iya bener nih karena ini baru dia bercerita, ada yang begitu Pak. Jadi Berarti harus klien dibuka datang dulu. itu ada yang memang dia Sudah tahu. membutuhkan guideline. Iya, Ada orang yang cuma sekedar entertainment, dia Iya. cuma nganggur, ya toh. ngetes juga ada Pak. Ya, yang Ngetes. kemudian ngetes, Iya. ya toh. Iya, Nah, pertanyaannya, kalau dites ini terus siapa? ya nggak apa-apa. Kita terpancing untuk mengeluarkan ilmu kita atau pura-pura bodoh aja? Saya pernah punya pengalaman pada saat saya syuting di salah satu TV juga, ada penelpon. Saya menerima penelpon, dia bertanya, saya mau tanya dong tentang pekerjaan saya gitu. Oh iya baik, oh iya dia kan saya biasanya membutuhkan informasi kalau lewat media gitu, tanggal lahirnya tanggal berapa gitu ya. Kemudian dia bertanya balik, kalau tanggal lahirnya Mbak Aning jadi tanggal berapa gitu. Loh, buat apa? Kan saya yang tanya. Terus dia menjawab, profesi saya sama Mbak Aning ini sama loh Oh gitu. my god. Saya langsung, terus akhirnya karena orang di studio kaget, mereka langsung udah dikat aja teleponnya, ini udah mulai nggak jelas. Pernah Pak saya gitu, jadi dia kayaknya Pansos dia. ya antara pansos sama saya sampai kaget loh. Kenapa dia tuh sangat, jadi sembari saya membacakan, oh ya karirnya Bapak begini gitu kan, saya belum tanya waktu itu karirnya bagaimana, maksudnya pekerjaannya apa gitu kan. Terus waktu dia nanya, kalau tanggal lahirnya Mbak Ani tanggal berapa? Loh buat apa? Saya butuhkan kan Bapak yang bertanya ke saya gitu. Enggak, soalnya saya sama juga profesinya. Kaget saya. Ya, tapi kalau membaca cerita-cerita dulu Kopenghu atau banyak selalu orang yang adu Ada. apa? Adu ilmu. Saya gimana? pernah datang juga ke perkumpulan orang-orang yang ya sakti dengan caranya masing-masing ya, dibilangnya gitu kan Pak ya. Tiba-tiba kita merasa sakit perut, tiba-tiba kita merasa itu menurut teman saya, oh ini ada yang lagi ngetes nih, ada yang ngetes kira-kira apa, tiba-tiba kita merasa badannya nggak enak, ada yang kayak gitu sih Pak. Ya pernah mencoba datang habis itu kayaknya. Oke. Tadi ada kata-kata sakti. Itu orangnya sakti atau yang jaga yang sakti? Ya perpaduan yang jaga sakti Oh, orangnya teamwork juga ya? emang ya timbuk. Oke, menarik. Ini pasti tanpa kerasa itu sudah panjang. Sebelum saya tutup, apa sih yang ingin disampaikan ke para subscriber yang mungkin pada waktu mau berangkat nih, saya mesti kepingin ngomong ini ke para subscriber atau ke Pak Pacang tapi kok nggak ditanya gitu mungkin. Apa ya kalau mau berkonsultasi tadi berkomunikasikan dengan jelas gitu, komunikasikan dengan jelas apa, karena memang kami bukan para tarot reader itu bukan orang yang langsung tahu gitu, biasanya kita ngobrol dulu kemudian bertanya apa yang pengen ditanyakan gitu, jadi biar kita juga memberikannya tepat, tidak kesana tidak kesini, seperti itu sih Pak biasanya. Maaf tadi sebetulnya saya ini ragu untuk mau tanya atau tidak. Kalau mau dijawab boleh, kalau enggak apa-apa. Ada enggak agama yang artinya, oh kamu nggak boleh baca-baca begini gitu loh. Setiap agama atau memperbolehkan kita bermain taruh, tanya ke cenayang, ke dukun atau gimana sih? Memperbolehkan nggak ya? Ini dijawab boleh, enggak dijawab nggak apa-apa ya? Kalau agama saya kembalikan lagi kepada penganutnya sih, karena ada orang yang memang, pengalaman saya juga, saya pernah dikata-katain waktu saya belajar ini, Dikatakan apa? Maaf. dikata-katain bahwa oh kamu tuh temannya setan. Oh my god.
But you come to Satan friend. Sebentar, dia waktu itu ngata-ngatain saya, oh kamu belajar ini, kamu tuh temannya setan ya, bla 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 gitu. Padahal dia datang ke ibu. Belum, waktu itu dia posisinya teman saya. Oh, teman saya, oke. Terus dia ngata-ngatain saya, oh ya sudah, terima kasih saya gitu. Terus tiba-tiba dia besoknya datang, aku mau dong kamu bacain. Mau dibacain sama temennya setan sih, maksud saya kan itu sangat, dia kemarin waktu tahu dia ngata-ngatain saya, terus besoknya dia datang hanya untuk aku mau dong kamu bacain. Ya saya nggak mau. Buat apa? Buat saya itu kamu sudah melabeli saya dan Lucu ya. iya. Makanya kalau untuk agama saya kembalikan kepada pemeluknya masing-masing. Kalau niatnya bagaimana? Karena memang ada beberapa orang yang menggunakan kartu ini sebagai media untuk kirim santet, medianya, Pak. Media. Oh bisa. Saya baru tahu juga waktu ada teman saya, teman baru. Maksudnya waktu itu saya baru belajar, terus dia bilang, saya nggak mau kamu baca pakai ini. Loh kenapa? Dia bilang, saya pernah, kebetulan dia juga indigo, ya memiliki kelebihan gitu. Dia bilang, saya pernah melihat kartu ini, persis kartu yang kamu pegang, ya seperti kartu yang kamu pegang itu buat media untuk mengirim santet ke keluarga saya gitu. Saya juga baru tahu loh, oh bisa ya gitu. Iya, oh iya waktu itu ya. Saya bilang kalau saya sih enggak, ini saya murni hanya untuk Karena sekarang lebih cepat, kirim lewat WA aja. Sekarang, iya betul Pak. Iya kan, transfer duit, transfer itu kan cepet lebihan. Iya, transfer wise bisa keluar negeri malah Pak. Iya Ya, kan. betul. Thank you Bu Anindya. Sama-sama, Bang Senang Ojak. banget. Semoga Ibu juga tidak merasakan artinya oh datang ke sini kok nggak ngapa-ngapain, tapi artinya oh iya paling tidak apa sih background, dan supaya orang tahu sebetulnya semua itu juga ada logikanya yang bisa dipelajarin. Karena di sana cuma karena mungkin ya orang kalau panik itu lampu merah aja diterabas bener. Nah, Oh, itu. tadi saya lihat hijau kok gitu loh. Iya, waktu ditilang dia bilang hijau kok gitu. Ada Pak memang kayak gitu. Malah ada yang Kan ada lampu merahnya. Iya kan? loh, malah ada yang mengikuti peraturan tanpa ditilang Pak. Pusing kan kalau kayak gitu. Nuruti peraturan malah ditilang. Iya, maksudnya dia maksudnya masih kuning, terus dia antara berhenti apa maju, kan masih boleh maju. Oh iya, betul masih ya, boleh Pak? jalan, karena Iya, ada berhenti. tapi dia ditilang, karena maju ditilang, kalau berhenti juga ditilang, pusing kan yang jalan Jadi gitu. sama dengan itu soul guardians lah ya. Ya, Ketika orang panik nggak bisa melihat dan membaca, kita bantu membaca. Ya. Kerjaan yang mulia. Sebetulnya memang kerja begini tuh kita diberi kemampuan untuk memberikan jawaban kepada orang. Mungkin saya bisa berpesan juga kepada teman sejawat kayak dokter ya Pak, kepada teman-teman seprofesi, ya hati-hati apa yang disampaikan itu. Ada orang yang menganggapnya oh ya biasa aja. Ada yang sampai menempel sekali di kepala karena memang dia betul-betul butuh Iya, guidance. makanya itu apalagi yang jelek-jelek negatif gitu ya. Iya, jadi tolong menyampaikannya dengan bijak sehingga orang bisa termotivasi, jangan malah sedih atau bagaimana gitu. Bukan kita kayak apa atau gimana, tapi kan menyampaikannya dengan bijak. Oke, sip. Terima kasih, hanya waktulah yang membuat kita harus berpisah. Iya. Semoga semakin bermanfaat dan Amin, siapapun amin, yang amin. datang ketemu dengan Ibu Amin. bisa melihat dunia secerah sekarang ini. Iya. Tadi kan hujan mendung ya kan, Iya. hujan angin Iya. ya kan. Langsung cerah saya Langsung kesini. cerah ketika Ibu datang ke sini. Berarti sebenarnya Pak Pacang punya ini lain, pawang hujan mungkin Pak? Dulu pernah sebelum jual pentol. Terima kasih, salam bertahan Sama-sama hidup. Ibu, salam bertahan hidup. Yuk, selalu ada jawaban. Mungkin kita belum menemukan jawabannya. Berbicara dengan orang yang tepat. Pastikan supaya Anda tidak lebih tersesat ketika Anda menanyakan jalan. Salam bertahan hidup dan jangan lupa subscribe dan loncengnya dinyalain.